Salam jumpa saudara Sulawesi Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Gabriel Tambuwon. Beragam informasi penting dan teraktual akan kembali kami hadirkan untuk Anda selengkapnya. Kita ikuti informasi yang pertama. Di tengah pembatasan anggaran oleh pemerintah pusat, ekonomi Sulawesi Utara tetap tumbuh positif di angka 5,62% pada triwulan pertama tahun 2025. Ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,62% secara year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 4,87%. Pertumbuhan ekonomi Sulut ini didorong oleh beberapa sektor utama, yaitu transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan paling signifikan, didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat. Sektor pertanian juga menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang berjalan baik dan mendorong penguatan ekonomi daerah. Bagaimana sektor-sektor unggulan kita itu bisa kita angkat, terutama hilirisasi, ya. Kita akan berusaha supaya industri kita berkembang, dan saya kira hal-hal seperti ini termasuk juga ketahanan pangan. Malahan kalau gubernur sekarang kita lihat dia juga akan berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya alam termasuk pengembangan pertambangan. Jadi memang dan perikanan, ya. Di samping beliau juga punya orientasi untuk bagaimana menciptakan pemerataan, ya. Menurut Dr. Feki Masinambou, ekonomi Sulawesi Utara yang mencapai di atas 5% ini perlu diiringi dengan pemerataan pendapatan dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk memperlancar aktivitas ekonomi di setiap daerah. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Pembentukan Kopdes Merah Putih bertujuan untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sejumlah masyarakat Sulawesi Utara memberikan pendapat masing-masing terkait pembentukan Kopdes Merah Putih. Salah satunya Sami Mananoma SHMH selaku pakar hukum di Sulawesi Utara. Koperasi ini memang telah diatur lewat konstitusi dasar kita, Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 1. Di sana mengatur tentang sebuah lembaga namanya koperasi. Kemudian dilakukan lagi dalam bentuk undang-undang perkoperasian nomor 25 tahun 92. Nah, sekarang ini pemerintah akan melakukan suatu tugas yang sangat mulia kepada masyarakat yang mana telah membentuk Koperasi Merah Putih. Nah, sekarang ini kan program pemerintah sebenarnya hampir sama dengan kredit usaha tani, cuma caranya yang berbeda. Nah, sekarang ketika pemerintah menawarkan lagi konsep yang baru, maka tentunya kami mengamati bagaimana pertanggungjawaban juga perlindungan terhadap masyarakat ketika mengelola uang negara ini yang masuk ke koperasi. Kepala daerah wajib melaksanakan instruksi presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan bersinergi secara aktif. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sulawesi Utara khususnya kota Manado memasuki musim pancaroba dari musim hujan menuju musim kemarau sehingga warga diminta waspada terhadap penyakit demam berdarah dengue. Musim pancaroba yang melanda kota Manado membawa potensi meningkatnya penyakit yang ditularkan melalui vektor nyamuk terutama demam berdarah dengue. Perubahan cuaca ekstrim secara tiba-tiba menciptakan kondisi ideal bagi perkembangan nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Langkah yang harus diambil untuk mengantisipasi penyakit DBD ini seperti menguras secara rutin tempat penampungan air, menutup semua wadah air dengan rapat dan memanfaatkan atau membuang barang bekas yang bisa menjadi tempat penampungan air.
Di Puskesmas Sario Kota Manado untuk kasus DBD sendiri sejak bulan Januari hingga Mei 2025 hanya terdapat 3 kasus sehingga diharapkan tidak ada lonjakan kasus DBD. Di masa pancaroba itu biasanya penyakit yang melonjak tinggi adalah demam berdarah, dengki. Hanya saja sampai saat ini orang belum menemukan penambahan kasus. Jadi sejak bulan Januari sampai bulan Mei ini kasus di wilayah kerja Puskesmas Sario tercatat 3 kasus. Setelah itu belum ada penambahan dan 3 kasus ini sih orang lakukan fogging. Kejadian pasca banjir sambil turun pengobatan, orang juga menyampaikan bahwa hati-hati, waspada dengan demam berdarah denggi yang mungkin saja bisa terjadi setelah ini. Cuman dari masyarakat sampai saat ini belum ada laporan-laporan dari ketua-ketua lingkungan atau apa tentang berhubungan dengan penyakit ini. Kunci dari pengendalian DBD adalah kesadaran dan peran aktif seluruh warga. Musim pancaroba bukan hanya soal cuaca, tapi momentum untuk memperkuat gaya hidup bersih dan sehat. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Musim pancaroba adalah masa peralihan antara 2 musim, yaitu dari musim hujan ke musim kemarau. Kondisi ini kerap membuat banyak orang mengalami gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan demam, sehingga penting untuk menjaga kesehatan. Musim pancaroba peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Pada periode ini cuaca cenderung tidak menentu. Kondisi seperti ini kerap membuat banyak orang mengalami gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, atau sakit kepala. Meskipun pada musim lainnya mereka jarang jatuh sakit. Tubuh secara alami akan mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca yang terjadi. Namun ketika perubahan itu berlangsung sangat cepat dan terus-menerus, tubuh harus bekerja lebih keras untuk beradaptasi. Proses adaptasi ini membutuhkan energi dan koordinasi antar sistem tubuh, termasuk sistem imun. Bila kebutuhan energi dan nutrisi tidak terpenuhi, maka daya tahan tubuh bisa menurun dan resiko terserang penyakit pun meningkat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Manado, Dr. Sisilia Kumaat mengatakan, jika terdapat gangguan kesehatan yang memperparah kondisi warga, penting untuk segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Supaya kita segera mendapat pertolongan medis, diagnosis yang dini, serta pengobatan yang dini itu akan lebih baik prognosisnya, hasil akhirnya daripada kita menunda-nunda. Demikian juga saat kita sudah periksa, maka sistem kewaspadaan dini dari dari kami di Dinas Kesehatan bisa dibangun sehingga pencegahan pengendalian di masyarakat, intervensi-intervensi bisa segera juga dilakukan agar supaya tidak terjadi penularan yang meluas. Dr. Sisilia Kumaat menambahkan, saat ini pemerintah menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berhari ulang tahun. Hal ini guna memastikan kesehatan individu terjaga sejak dini, mendeteksi resiko penyakit, dan memberikan penanganan yang tepat jika ada masalah kesehatan yang terdeteksi. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Memasuki musim peralihan masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan menyarankan kepada masyarakat untuk tetap menjaga imun atau sistem kekebalan tubuh. Dipimpin Kolonel CPL Heri Mulyadi, Kasilok Korem 131 Santiago yang bertindak selaku inspektur upacara, pemakaman jenazah Pratu Afrio dilakukan secara militer dengan ditandai tembakan salvo oleh prajurit Kodim 1303 Bolaang Mongondo sebagai penghormatan terakhir pada jenazah Pratu Afrio Setiawan. Dalam sambutannya, inspektur upacara menyampaikan, kepergian Pratu Afrio Setiawan adalah suatu kehilangan putra bangsa yang senantiasa memegang teguh prinsip perjuangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Dengan kepergian almarhum, berarti kita semua telah kehilangan seorang putra bangsa yang baik, yang selalu memegang teguh setiap prinsip-prinsip perjuangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Kami menyadari bahwa almarhum sebagai seorang manusia biasa, selama hidupnya tentu tidak luput dari segala kekhilafan dan kesalahan. Untuk itu, saya memohon hadirin sekalian kiranya dapat melampahkan dada untuk memanfaatkan
untuk memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidupnya. Kepada keluarga almarhum, sekali lagi saya menyatakan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum yang kita cintai bersama. Sebelum upacara pemakaman almarhum Pratu Afrio Setiawan, telah dilaksanakan ibadah pelepasan di rumah duka yang turut dihadiri Bupati Bolaang Mongondo, Yusra Al-Habsyi. Taufik Darondo dari Bolaang Mongondo melaporkan. Saudara, kami memohon maaf atas kesalahan informasi yang sudah kami berikan tadi dan informasi yang sudah kami sampaikan tadi, yakni terkait dengan pemakaman Pratu Afrio Setiawan. Dan kami lanjutkan informasi untuk Anda. Saudara, memasuki musim peralihan masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan menyarankan kepada masyarakat untuk tetap menjaga imun atau sistem kekebalan tubuh. Dr. Tony Rawis selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyampaikan bahwa pada situasi pancaroba rentan dengan penyakit menular yaitu gangguan saluran pernafasan akut atau ISPA. Sehingga disarankan kepada warga masyarakat untuk mencegahnya atau menghindari penyakit tersebut, yakni yang terpenting adalah menjaga ketahanan tubuh. Cara meningkatkan ketahanan tubuh atau menjaga imun, maka disarankan untuk hindari lingkungan yang tidak bersih atau lebih baiknya menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, menjaga pola makan yang sehat, dan tidur yang cukup. Dari Dinas Kesehatan sehubungan dengan pancaroba atau pergantian musim yang terjadi kepada seluruh masyarakat yang ada di Minahasa Selatan, yang pertama berusaha menjaga kesehatan, dalam hal ini daya tahan tubuh masing-masing, karena musim pancaroba atau pergantian cuaca itu akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh, di mana daya tahan tubuh seseorang itu akan menurun. Cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu tentunya pertama dengan mengkonsumsi makanan yang bisa menstimulasi peningkatan daya tahan tubuh seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian beristirahat yang cukup, dan yang ketiga tentu menjaga lingkungan yang bersih. Dr. Rawis berharap sekaligus mengingatkan ketika ada warga yang terdampak gejala-gejala seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan hingga sesak nafas, segeralah datang ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi dengan dokter akan penyakit gejala tersebut yang teralami. Dari Minahasa Selatan, Jimili Agustinus, kontributor TVRI Sulawesi Utara melaporkan. Gugurnya Pratu Afrio Setiawan tak hanya meninggalkan duka pada keluarga. Masyarakat Mopoya Utara pun turut merasa kehilangan salah satu putra terbaiknya. Sosok Pratu Afrio Setiawan tak hanya dekat dengan keluarga, almarhum pun dikenal supel dalam pergaulan keseharian di desa asalnya Mopoya Utara sebelum dia kemudian menjadi prajurit TNI dan berdinas jauh dari kampung halaman. Kalau dengan Bapak sih sekitar 10 hari lah terakhir progres dengan Bapak. Cuma dia tanya, Bapak di mana? Bapak sehat, adik sehat, adik masih sekolah sehat-sehat. Tidak ada sama sekali. Kalau di mata orang tua, anak itu bagus sekali Pak. Tidak pernah dia begini-begini, nurut dengan orang tua. Dia buat telepon selalu kasih nasihat dengan adiknya. Turut merasakan sekali kesedihan ini merasa kehilangan ya. Salah satu putra terbaik dari Mopoya Utara 1 yang bertugas di Jakarta, dan ini hari ini sudah almarhum. Saudara almarhum Afrio Setiawan ini adalah pemuda yang baik ya. Saudara almarhum ini cukup lama dengan saya. Saya tahu karakter sebenarnya seperti apa, cukup baik di mata masyarakat dan bisa bergaul baik dengan pemuda-pemuda yang lain. Rasa kehilangan yang besar memang terlihat, di mana ratusan masyarakat Mopoya Utara 1 dan sekitarnya berjejer di tepi jalan, menyambut kedatangan jenazah salah satu putra terbaiknya yang gugur dalam tugasnya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat pada Senin 12 Mei lalu. Taufik Darondo dari Bolaang Mongondo melaporkan. 2 oknum sopir tangki milik Pertamina berhasil ditangkap Polres Minahasa Utara. Keduanya diduga mencuri bahan bakar minyak jenis Pertalite saat menyuplai di SPBU Kema, Minahasa Utara. Satreskrim Polres Minahasa Utara berhasil mengamankan 2 oknum sopir Pertamina yang diduga mencuri atau menyelewengkan bahan bakar minyak Pertalite saat menyuplai di SPBU Kema, Minahasa Utara. Kasat Reskrim Polres Minahasa Utara, Ibtu Ikadik Agung Uliana mengatakan,
Dua oknum sopir Pertamina yang berinisial JU dan MR hendak menyuplai BBM Pertalite ke sejumlah SPBU di Minahasa Utara dan di Kota Manado. Namun saat di SPBU Kema, oknum sopir Pertamina ini mencuri 150 liter Pertalite dan diisi ke dalam galon. Hal itu telah terkonfirmasi atas laporan masyarakat. Kami langsung turun ke lapangan menuju TKP. Di sana ditemukan terjadi tindakan yang menuangkan BBM bersubsidi ke galon ukuran kurang lebih 25 liter. Kemudian atas temuan itu kami langsung amankan menuju ke Polres Minahasa Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lokasi yang kami temukan yaitu berada di Kecamatan Kema. Dua oknum sopir Pertamina ini kini ditahan di Polres Minahasa Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya terancam dengan pasal 35 huruf C Undang-Undang Migas tentang menimbun dan melakukan penyimpangan BBM tanpa izin usaha dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 30 miliar rupiah. Dari Minahasa Utara, Yosep Setiawan melaporkan. Saudara, Polres Sangihe menindak puluhan kendaraan bermotor berkenal pot brong yang sangat meresahkan masyarakat. Disiplin para pengendara di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan dengan maraknya kendaraan kenal pot brong yang sangat meresahkan masyarakat. Terkait hal ini, Satlantas Polres Sangihe menggelar patroli serta menemukan puluhan ranmor berkenal pot brong. Selanjutnya melakukan tindakan di tempat, membuka knalpot brong di kendaraan tersebut. Satlantas Polres Kepulauan Sangihe melakukan penindakan, kami CB-nya kita ganti. Caranya bertindak kami lakukan yaitu pencabutan knalpot brong supaya masyarakat atau yang pengguna knalpot brong ini lebih taat atau mentaati aturan-aturan yang ada di lalu lintas. Kami dari Polres Kepulauan Sangihe, Satlantas Polres Kepulauan Sangihe menghimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Sangihe lebih mentaati aturan-aturan lalu lintas dan stop jauh knalpot brong. Mungkin itu. Satlantas Polres Sangihe meminta para pengendara mematuhi aturan berlalu lintas sehingga tidak mengganggu para pengendara lainnya di jalan raya. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Zulkarnain, kontributor TVRI Sulawesi Utara melaporkan. Tingkat kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara tergolong masih kurang. Masyarakat diimbau dapat membayar pajak tepat waktu, termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas sebagai tanggung jawab sosial, moral, dan hukum pemilik kendaraan. Kesadaran masyarakat Sulut dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tergolong masih kurang. Padahal, pembayaran pajak kendaraan bermotor yang termasuk di dalamnya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan secara tepat waktu menjadi tanggung jawab sosial, moral, dan hukum pemilik kendaraan bila mana pemilik kendaraan menabrak orang sehingga orang yang ditabrak cedera atau meninggal dunia. Melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi kontribusi masyarakat terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan Kepala Kantor PT Jasara Harja Kantor Wilayah Sulut, Diki Permadi saat berkunjung ke TVRI Sulawesi Utara. Ya, kalau tingkat kesadaran masyarakat, saya kira memang ini mesti menjadi challenge bagi kita semuanya bahwa memang secara angka memang masih kurang. Tetapi saya yakini ini bisa kita tingkatkan. Satu hal dan satu yang kita yakini, yang saya yakini adalah bahwa sebetulnya masyarakat juga ingin membayar tepat waktu. Bisa jadi mungkin karena yang bersangkutan sibuk bekerja sehingga lupa, atau bisa jadi karena yang bersangkutan datang ke kantor Samsat agak jauh. Makanya kita juga kembangkan di sini melalui aplikasi. Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat akan lebih dimudahkan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tentunya ayo kita sama-sama membangun Provinsi Sulawesi Utara itu menjadi lebih maju lagi, karena yakinilah dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu menjadi bagian kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara membangun provinsi yang sama-sama kita cintai ini. Termasuk juga pembayaran sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas, bagaimana tadi saya sampaikan, adalah sebagai bentuk tanggung jawab hukum, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral pemilik kendaraan bermotor, bila mana kendaraan yang mereka punya itu
menabrak orang sehingga orang ditabrak itu cedera atau bahkan meninggal dunia. Upaya meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara pun terus dilakukan Jasara Harja bersama berbagai pihak, salah satunya bersama TVRI Sulawesi Utara, guna menopang pembangunan di Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Badan Urusan Logistik atau Bulog wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo mencatatkan capaian signifikan dalam penyerapan beras petani lokal. Hingga awal Mei 2025, Bulog Sulutgo berhasil menyerap 2.150 ton beras. Penyerapan gabah, beras, dan jagung merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional. Badan Urusan Logistik atau Bulog wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo saat ini telah berhasil menyerap 2.150 ton beras atau setara 93% dari target nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 2.300 ton dalam jangka waktu 4 bulan. Kepala Bulog Sulutgo, Ermintora, menyampaikan optimisme bahwa sisa target sebesar 7% akan tercapai dalam waktu dekat. Sesuai dengan penugasan pemerintah, kita diminta untuk melakukan penyerapan gabah beras maupun juga jagung dalam rangka mensejahterakan petani dan kemudian juga untuk pemupukan cadangan pangan pemerintah. Untuk Sulawesi Utara dan Gorontalo karena kami membawahi 2 provinsi, untuk penyerapan pengadaan gabah dan beras sampai dengan saat ini kami sudah mencapai 2.150 ton atau sekitar 93% dari target yang diberikan oleh pusat sebesar 2.300 ton dan dengan sisa 7% ini kita berharap ini dalam waktu dekat ini bisa kita capai dan tidak menutup peluang dengan walaupun sudah mencapai 100% dengan adanya panen di petani masih tetap kita akan terus melakukan penyerapan karena memang tujuannya adalah bagaimana bisa kita mensejahterakan petani. Capaian pengadaan ini terdata meningkat 2.150% dibanding realisasi pengadaan dalam 5 tahun terakhir. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Upaya dalam menunjang program prestasi di dunia olahraga sangat perlu adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai dan profesional. Adanya fasilitas olahraga yang memadai dan profesional menjadi satu keharusan di setiap daerah dalam upaya menunjang program prestasi. Pasalnya, jika tidak ditunjang dengan infrastruktur olahraga yang baik, sudah dipastikan tidak akan dibarengi raihan prestasi yang signifikan. Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 30 tahun tidak ada pembangunan fasilitas olahraga seperti stadion olahraga. Untuk itu, pemerhati olahraga berharap pemerintah dan KONI Sulawesi Utara melakukan sesuatu yang berbeda dalam membangun dunia olahraga di Sulawesi Utara. Kalau pengurus KONI melalui pemerintah provinsi bisa membangun stadion baru, ini akan menjadi yang akan membedakan kepemimpinan KONI sekarang dengan KONI-KONI sebelumnya. Kita jangan bangga dengan atlet-atlet kemampuan ini. Kemampuan atlet ini mereka survive. Mereka survive untuk berlatih, tapi tidak ditunjang oleh prasarana olahraga yang memadai. Ini yang kami sayangkan dan perlu. Kalau ingin berbeda, harus harga mati pembangunan stadion baru. Dan itu bisa diusulkan melalui sebagai salah satu proyek strategis nasional. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, potensi atlet biliar di Sulawesi Utara saat ini dinilai mampu berkompetisi hingga ke level nasional dan sangat menjanjikan untuk meraih prestasi. Dinilai mampu berkompetisi hingga di tingkat nasional, ke depan sangat perlu adanya kompetisi rutin di daerah. Demikian diungkapkan Kapolres Minahasa Utara, AKBP Aulia Rifki A. Jabar SIK MSI kepada tim Liputan TVRI saat meninjau langsung turnamen biliar yang bertajuk Kapolres Minut Cup tahun 2025. Selain itu juga, Kapolres mengatakan kejuaraan ini sebagai motivasi bagi atlet untuk bisa lebih mengembangkan permainan sehingga mampu meraih prestasi ke depan. Tentunya untuk
turnamen biliar ini diadakan di Minahasa Utara dalam rangka untuk memupuk olahraga, juga mencari bakat-bakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa Utara. Sehingga dalam pelaksanaannya tentunya di tempat ini, Minahasa Utara, kita banyak mengundang daripada atlet-atlet yang ada di Sulawesi Utara. Ya tentunya untuk atlet-atlet yang sampai saat ini berturnamen, kita melihat banyak sekali ya yang berpotensi, dan kemudian kita lihat ada beberapa yang sudah mencapai handicap 5, 3. Tentunya banyak sekali atlet-atlet dari Minahasa Utara yang bisa dieksplor untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan ke depannya. Sementara itu, panitia pelaksana turnamen Kapolres Minute Cup 2025, Hendra Rumambi SE mengungkapkan, ajang ini akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya, serta sebagai penunjang program Popsi Minute menghadapi kejuaraan di level yang lebih tinggi. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Dinilai menjadi motivasi bagi atlet untuk mengembangkan permainan turnamen biliar, Kapolres Minute Cup 2025 mendapat apresiasi positif dari pengurus Popsi Sulawesi Utara. Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Sulawesi Utara memberikan apresiasi terhadap digelarnya turnamen biliar Kapolres Minute Cup dan menilai kejuaraan ini mampu menambah jam terbang bertanding bagi atlet, terlebih khusus pebiliar Minahasa Utara. Selain itu juga, adanya dukungan dari Rumah Biliar menjadikan program Popsi Minute dalam pembinaan prestasi mampu dimaksimalkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Minute yang sudah menyelenggarakan kegiatan kejuaraan Piala Kapolres. Tentunya kami dari pengurus Pemprov Popsi sangat memberikan terima kasih kepada Bapak Kapolres Minute, selalu memberikan support untuk cabang biliar, karena tanpa ada event pun olahraga biliar pasti tidak akan maju. Tapi itulah yang realita yang kami sangat bangga dengan institusi polisi yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Kabupaten Minute. Tentunya kami berharap di kabupaten-kabupaten juga akan memberikan support juga, khususnya cabang olahraga biliar yang ada. Joseph Kopalit juga meminta terus adanya dukungan dari stakeholder terkait dalam membangun dunia olahraga biliar di daerah. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara pengurus Kota Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Kota Manado diminta untuk memaksimalkan potensi atlet biliar di daerah. Memaksimalkan potensi atlet menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus cabang olahraga biliar Kota Manado. Pasalnya, perkembangan bisnis rumah biliar saat ini sudah sangat menjamur di Kota Manado, namun belum berdampak pada prestasi atlet di Kota Manado. Untuk itu, anggota Dewan Kota Manado yang juga mantan atlet biliar, Jendri Amrain, meminta kepada pengurus untuk mampu melihat potensi atlet di daerah untuk bisa berkompetisi hingga di level nasional. Saya sangat bersyukur di mana Kota Manado ada tempat-tempat biliar, dan sekarang bukan hanya, kalau dulu masih bisa dihitung dengan jari, tapi kalau sekarang sudah, kalau di data mungkin ada sekitar 23 mungkin untuk rumah biliar. Dan sekali lagi saya bersyukur, tetapi untuk penggemblengan ke bidang prestasi untuk olahraga biliar, saya belum melihat secara signifikan ada peningkatan untuk atlet-atlet biliar Kota Manado. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada pengurus olahraga biliar Kota Manado, ayo kita lebih meningkatkan lagi, mungkin dari segi banyaknya event untuk olahraga biliar, dan kita pasti akan bekerja bersama-sama. Dan tentunya untuk melaksanakan event ini perlu juga sokongan dana dari para sponsor sehingga kegiatan ini boleh terlaksana. Jendri Amrain juga berharap rumah biliar di Kota Manado mampu berkontribusi menunjang setiap program yang akan dilakukan oleh pengurus demi sukses ke depan. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Akhirnya saya Gabriel Tambun bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan sampai jumpa.